Jadi, tadi yang sudah melakukan presentasi untuk bisa mengumpulkan atau menyimpan, pertanyaan yang disampaikan dari, kelompok yang memberikan pertanyaan. Kemudian, setelah semuanya lengkap dari, hasil presentasi tadi, nanti jangan lupa untuk dikumpulkan tugas, kelompoknya, dari presentasi, review jurnal. Yang selanjutnya adalah, eee, ini sudah tidak ada presentasi lagi atau, minggu depan kalau tidak ada yang presentasi. Kemudian sebagai, bagian dari apa, tugas mandiri nanti, eee, bisa, apa namanya, mengerjakan, untuk tugas, mandiri ya. Share screen-nya bisa jelas terlihat untuk tampilan share screen-nya? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Nah, Pak. jadi ada beberapa hal yang, bisa dipelajari lagi atau explore lebih jauh, ada beberapa poin. Yang pertama itu mengenai, teori jet ya, jet turbulen. Jadi, aliran jet itu tidak hanya, terjadi pada, aliran fluida, tetapi, aliran jet turbulen, dalam hal ini adalah proses pembakaran itu, nanti bisa coba dicari apa definisi atau, penjelasan yang menjelaskan bahwa, eee, jet turbulen itu bisa terjadi, lalu bagaimana, proses, dari aliran jet turbulen tersebut. Kemudian yang kedua adalah, di bagian ini seringkali ada kalimat atau kata ya, yang menjelaskan tentang, fraksi volumetrik. Nah, nanti coba dicari apa yang dimaksud dengan, fraksi. Fraksi, volumetrik dalam hal ini adalah, di bidang combustion atau pembakaran. Kemudian yang ketiga, seringkali pembakaran itu dalam kondisinya, lebih sedikit bahan bakar atau yang biasa dikenal lean combustion atau kondisi miskin untuk bahan bakar. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, nanti coba jelaskan, mengapa atau kenapa pembakaran, eee, terjadi dalam kondisi, lean combustion. Lalu yang berikutnya, seringkali dari proses pembakaran ini mengeluarkan emisi gas NO ya, NOx dan CO, karbon monoksida. Nah, nanti coba dijelaskan mengapa, emisi dari bahan bakar tersebut seringkali mengeluarkan NOx dan, CO. Lalu apa yang dimaksud dengan teknologi pembakaran? Di bagian ini ada keyword-nya, ramah lingkungan. Lalu bagaimana cara melakukannya untuk, proses pembakaran tersebut sehingga bisa menghasilkan, pembakaran yang ramah lingkungan. Lalu yang selanjutnya, mengapa energi, fosil memberikan emisi dampak yang kurang bagus, dalam hal ini dampak negatif, jika dibandingkan dengan energi yang bersumber dari biofuel. Karena proses pembakaran itu, sama-sama mengeluarkan, emisi atau gas buang. Tetapi, ketika menggunakan energi fosil,
bisa memberikan dampak negatif, sedangkan menggunakan biofuel mengalami perbedaan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi padahal sama-sama melakukan proses combustion atau melakukan proses pembakaran? Lalu yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembakaran abnormal ya, pembakaran yang tidak normal pada proses pembakaran ketika menggunakan bahan bakarnya itu adalah bahan bakar energi fosil dan bahan bakar yang bersumber dari biofuel. Lalu ini adalah tugas mandiri ya, untuk tugas mandiri nanti bisa dicari dari artikel atau dari sumber yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang melakukan presentasi, mungkin saya rasa cukup untuk hari ini, untuk mata kuliah Combustion Engineering, teknik pembakaran. Kemudian nanti untuk kelompok yang belum melakukan presentasi, nanti bisa dilanjutkan lagi di pertemuan minggu depan untuk bisa melakukan sesi